Halo semuanya, kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang film Porifera, Bryozoa, dan Cnidaria. Sebelum itu kita akan perkenalan dahulu ya. Dari saya Fahri Zaki Abian Fahad dengan NIM 1012-24130. Saya Zawa Auraditya dengan NIM 1012-24070. Saya Fatia Keisha Sasabila dengan NIM 101-224-127. Saya Naila Farah Kamilia dengan NIM 101-224-118. Dan saya Muhammad Wildan Ismaskito NIM 1012-24043. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke penjelasan kita ya guys. Saksikan ya. Stay tune, bye-bye. Yang pertama kita akan membahas paleokologi. Apa sih itu paleokologi? Paleokologi adalah ilmu yang mempelajari lingkungan dan kehidupan bumi pada zaman dahulu. Untuk lebih gampangnya, paleokologi itu adalah ilmu yang mencoba mencari tahu gimana sih bentuk bumi, hewan, tumbuhan, cuaca di zaman purba. Caranya itu dengan meneliti fosil hewan, tumbuhan, batuan, tanah, serbuk sari, kayu, dan arang yang tertinggal. Untuk apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui ekosistem di zaman purba dan perubahan bumi dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang seberapa pentingnya ilmu paleokologi ini untuk kita pelajari, terutama buat kamu sebagai calon geologis. Ilmu paleokologi ini itu mempelajari tentang hubungan antara organisme masa lampau dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, ilmu ini mempermudah kita untuk mengetahui kondisi dari bumi pada jutaan tahun yang lalu. Nah, diantaranya contoh. Ketika kamu pada sebuah dataran dan menemukan ada fosil kerang di sebuah batuan, kita dapat mengasumsikan bahwa dulunya dataran ini merupakan laut, baik itu dangkal ataupun dalam. Nah, dan juga ilmu paleokologi ini juga dapat membantu kita untuk mencari sumber daya, mengeksplor seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Dan juga ilmu ini juga dapat membantu kita mengetahui kondisi atau perubahan iklim pada sebuah lokasi. Nah, itu penting banget buat kita sebagai calon geologis untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan film Porifera. Oke, setelah perkenalan tadi, kita akan langsung masuk ke materinya nih. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang Porifera gitu. Nah, si Porifera ini mungkin untuk sebagian orang kadang bikin bingung ya. Ini tuh masuknya hewan, tumbuhan atau apa gitu, atau makhluk hidup atau bukan, atau cuman batu-batuan gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Porifera, terus habis itu strukturnya bagaimana, dan berbagai macam keunikan Porifera. Oke, selanjutnya adalah apa itu Porifera. Nah, jadi ya, Porifera itu dia termasuknya hewan. Oke, udah ketemu lah ya, bukan tumbuhan atau apa-apa. Porifera itu termasuknya hewan avertebrata gitu. Jadi, avertebrata itu dia tidak memiliki tulang belakang gitu. Lawannya dari invertebrata lah ya, bertulang belakang. Nah, si Porifera ini salah satunya yang makhluk avertebrata yang cukup sederhana gitu. Nah, si Porifera itu dia memiliki ciri khusus berpori gitu. Nah, pori-porinya itu namanya ostium. Dan si Porifera itu tidak memiliki simetri tubuh yang cukup jelas gitu. Bisa jadi dia memiliki yang memanjang, terus berpori-pori gitu, ada juga yang agak membulat gitu. Terus ya gitulah, jadinya dia tidak memiliki struktur tubuh yang cukup jelas atau tetap sekali gitulah ya. Nah, terus untuk habitat si Porifera ini, untuk mayoritasnya mereka itu relatif hidup di perairan laut dangkal, kebanyakan laut dalam, dan mungkin sebagian kecil juga ditemukan di perairan air tawar gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri si Porifera ini dan
karakteristiknya juga ya. Nah, untuk si Porifera ini, dia termasuknya ke dalam hewan multiseluler. Kenapa bisa disebut hewan multiseluler? Nah, jadi si Porifera ini terdiri dari beberapa sel. Nah, si sel-sel ini yaitu tersusun, berkumpul, atau terorganisir menjadi satu sampai bisa membentuk organ. Nah, gitu. Makanya itu juga disebut ke dalam hewan multiseluler ya. Nah, setelah itu untuk si Porifera ini, yaitu cara reproduksinya ada aseksual dan seksual juga. Nah, kalau secara seksual itu dia secara itu melalui peleburan garmet. Nah, terus setelah itu untuk secara aseksualnya dia itu ke tunas atau fragmentasi. Nah, dia kan bisa bereproduksi tuh, berarti kan bisa nyebar lah ya. Dan untuk tempat hidupnya itu, maksudnya tempat hinggapnya si Porifera ini, dia tuh nggak sendirian ya. Jadi Porifera itu termasuk ke dalam hewan sesil gitu. Nah, sesil itu gimana? Dia itu hidupnya bergantung atau menempel ke substrat laut gitu. Semisal di sini ada batu karang atau batuan, lumpur, atau bahkan kapal karam gitu. Mungkin bisa aja. Nah, di situ si Porifera itu menempel. Terus habis itu bereproduksi di situ juga. Nah, biasanya di lingkungan itu juga banyak kayak batu karang atau kehidupan gitu. Jadi kan ada beberapa mikroorganisme atau alga juga kan relatif banyak di situ. Nah, makanya di situ dia akan menggunakan metode filter feeder. Nah, filter feeder itu gimana? Dia itu mencari makanan, menyaring air gitu. Nah, dia itu melalui sel dia menyaring si mikroorganisme dan alga ini tersaring. Jadi airnya seperti lewat gitu. Nah, jadi seperti itu untuk si Porifera ini ya di laut gitu. Dan karakteristiknya juga dia bereproduksi tadi kan juga secara aseksual dan seksual juga bisa gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke struktur tubuh si Porifera. Nah, si Porifera ini berbentuk seperti vas bunga yang terdiri dari dua lapisan. Nah, lapisan yang pertama itu dia epidermis dengan sel pinakosit pembentuk rongga atau pori-porinya itu. Terus yang kedua itu endodermis, yaitu rongga bagian dalam yang digunakan untuk mencerna makanan. Nah, si Porifera ini juga ada struktur-strukturnya. Nah, untuk yang pertama itu ada oskulum. Oskulum itu gunanya itu menyalurkan air yang berasal dari spongosol. Nah, setelah itu porosit. Porosit itu dia gunanya sebagai penghubung antar pori-pori dengan spongosolnya. Nah, setelah itu si spongosol itu kalau misal si Porifera ini berbentuknya seperti vas ya. Nah, jadi spongosol itu bagian dalamnya. Setelah itu yang terakhir itu ada ameboid. Untuk si ameboid ini gunanya dia mengedarkan semua makanan atau semua nutrisi yang didapat dari proses tadi. Jadi diedarkan di seluruh tubuh si Porifera. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan ekologis dari Porifera. Porifera berperan sebagai bioindikator kualitas perairan karena hidupnya yang menetap dan peka terhadap perubahan lingkungan. Spons berkontribusi dalam menjaga kejernihan serta keseimbangan ekosistem laut dengan cara menyaring partikel dan mikroorganisme dari air. Selain itu, Porifera merupakan komponen penting dalam komunitas bentik yang berperan dalam menunjang pertumbuhan terumbu karang dan menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut lainnya. Keberadaan populasi spons yang sehat mencerminkan ekosistem laut yang stabil dan berkualitas baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan briozoa. Selanjutnya yaitu apa itu briozoa? Briozoa adalah merupakan koloni dari hewan kecil-kecil seperti amparan lumut berbulu menempel pada batu, benda atau tumbuhan air di perairan dangkal yang subur atau jernih.
Ciri-ciri dan karakteristik dari briozoa. Briozoa adalah hewan akuatik mikroskopik yang hidup berkoloni dan memiliki lobhopper, yaitu tentakel bersilia untuk menangkap makanan dan bernapas. Tubuhnya dilindungi oleh eksoskeleton dari kalsium atau kitin, serta memiliki sistem pencernaan lengkap dengan simetri bilateral. Briozoa bereproduksi secara aseksual melalui tunas dan seksual melalui larva Cyphonautes. Umumnya hidup di laut dangkal, sebagian di air tawar, dan banyak ditemukan dalam berbentuk fosil pada batuan sedimen laut. Baiklah, aku akan menjelaskan tentang morfologi umum yang dimiliki oleh briozoa. Yang pertama yaitu lavoport, merupakan struktur cincin yang memiliki rambut halus. Fungsinya itu sebagai menangkap makanan dari air atau biasanya dikenal sebagai phytoplankton dan juga untuk membantu respirasi. Makanan yang sudah ditangkap oleh lavoport akan dimasukkan melalui mulut. Nah, selanjutnya itu ada esophagus, yaitu penghubung dari mulut ke lambung. Sampai di lambung, makanan akan diproses dan dicerna oleh briozoa. Selanjutnya akan dialirkan melalui usus sebagai jalur di mana sisa-sisa makanan akan dialirkan ke anus. Dan yang terakhir, sisa-sisa makanan akan keluar melalui anus. Briozoa memiliki tubuh yang kecil dan berkoloni dengan sistem pencernaannya yang berbentuk huruf O. Dan juga briozoa juga memiliki rangka yang keras sebagai pelindung reproduksinya yang biasa disebut hermaprodit. Aku ada fun fact tentang briozoa yang dikenal sebagai hewan lemut laut. Ayo simak video berikut ini. Yang pertama, jadi si briozoa ini itu hidupnya akan berkoloni. Dia berkoloni bukan satu, puluhan, ataupun ratusan, tapi jutaan individu mini ini bekerja sama layaknya tim yang hebat. Yang kedua, uniknya, briozoa itu tidak memiliki paru-paru ataupun insang sebagai alat pernafasan. Sebagai gantinya, mereka bernafas melalui difusi air. Unik ya? Fun fact yang ketiga, fosil briozoa itu sudah ditemukan sejak 450 juta tahun yang lalu. Jadi si briozoa ini itu sudah ada sejak lama banget. Dan yang terakhir, kerennya, briozoa air tawar itu bisa hidup lagi walaupun sudah mengering. Jadi ibaratnya kayak mati suri. Tapi ini khusus untuk briozoa di air tawar. Oke, itu adalah beberapa fun fact tentang briozoa. Jadi setelah kamu nonton video ini, apa sih fun fact yang baru kamu tahu dan kayak, wow ternyata briozoa bisa kayak gitu ya? Selanjutnya kita masuk ke pembahasan Cnidaria. Apa itu film Cnidaria? Film Cnidaria atau Coelenterata berasal dari kata Yunani yang artinya penyengat, merujuk kepada struktur penyengat yang terdapat pada tentakel di sekitar mulut. Film ini adalah sekelompok hewan yang memiliki jaringan tubuh pada lapisan eksodermis yang mengandung organ intraseluler khas. Hewan ini memiliki dua bentuk umum yaitu polip dan medusa. Polip adalah bentuk di mana film ini itu merekat atau menetap pada suatu permukaan, sedangkan medusa adalah bentuk yang dimana film ini dapat hidup bebas dan berenang kemana saja. Meskipun keduanya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi keduanya juga memiliki bentuk yang menyerupai kantung dan menjadi ciri khas dari film Cnidaria. Yang kedua yaitu ciri khas dan karakteristik dari film Cnidaria. Film Cnidaria memiliki kinodosit berisi nematokis untuk menyengat mangsa atau melindungi diri. Tubuhnya terdiri dari atas dua bentuk yaitu pilop menetap seperti karang dan medusa seperti ubur-ubur. Hewan ini memiliki simetri radial bersifat dipoblastik dengan lapisan ektodermis, endodermis, dan mesoglea. Film Cnidaria sebagian besar hidup di lautan, tidak memiliki sistem kompleks, dan bisa beregenerasi. Karakteristik dari film Cnidaria adalah memiliki sistem saraf yang sederhana, pencernaannya terdapat pada gastrovaskular, dapat bereproduksi dengan secara seksual maupun aseksual, dan
berperan penting dalam pembentukan terumbu karang di ekosistem laut. Struktur dan morfologi dari Cnidaria yang pertama ada tentakel yang digunakan untuk menangkap musuh dan melindungi diri. Lalu ada mulut dan anus yang digunakan sebagai tempat pencernaan makanan dan penyaluran makanan. Lalu ada rongga gastrovaskular yang dimana digunakan sebagai tempat pencernaan dan sirkulasi zat. Ada gastrodermis atau endodermis yang biasa digunakan sebagai tempat pencernaan dan tempat penyerapan nutrisi. Mesoglea sebagai pemberi bentuk dan elastisitas tubuh, biasanya pada medusa lebih tebal dan lentur. Epidermis atau biasa disebut dengan ektodermis, yaitu lapisan luar pelindung yang mengandung sel otot dan knidosit. Yang terakhir ada body stalk atau batang tubuh pada polip yang memiliki otot melingkar yang digunakan untuk menjaga tubuh agar tetap stabil. Peranan ekologi Cnidaria. Film ini memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Contohnya itu karang hermatipik dan ordo sclerectinia, yang dimana membentuk terumbu karang dari endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Terumbu ini menjadi tempat hidup, tempat mencari makan, dan berlindung diri beberapa organisme laut, seperti ikan, moluska, dan krustasea. Selain itu, Cnidaria juga bersimbiosis dengan alga zooxanthellae yang membantu proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen bagi lingkungan sekitarnya. Cnidaria juga memiliki peran penting bagi manusia, yang dimana terumbu karang ini digunakan sebagai penahan abrasi di pantai. Cnidaria juga memiliki peran penting bagi pesisir lautan Indonesia, yang dimana juga mendukung keberlanjutan ekosistem laut tropis. Fun fact Cnidaria, yang dimana Cnidaria biasa disebut sebagai ubur-ubur abadi, yang dimana mereka memiliki kemampuan untuk mengulang hidup ke fase muda. Karang dari kelompok Cnidaria membentuk struktur batuan CaCO3, yang dimana digunakan sebagai tempat spesies hidup. Dan sel khusus mereka yakni knidosit, yang bekerja sebagai tembakan mikroskopis dengan menembakkan nematokis dalam hitungan milidetik untuk menangkap mangsa. Baiklah teman-teman, itu adalah video penjelasan tentang film Porifera, Cnidaria, dan Biozoa. Video ini berharap dapat mengedukasi teman-teman dan mengetahui tentang film-film yang ada di paleontologi. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga video kami bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa!